Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah yang sama kita hormati, segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kita, guru kami Habibana al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau senantiasa bermanfaat buat kita semua. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ja'far Shodiq, guru kita Ustadz Haji Rojali MKBA, Ustadz Haji Nain Jayadi, Ustadz Haji Abdurrahman, dan hadir di tengah-tengah kita abang saya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amir bin Sa'id SQMA. Hadir di tengah-tengah kita qori kita Al-Mukarram akhina Ustadz Haji Qadar Rasmadi Shum, dan yang sama kita hormati abang saya Al-Mukarram Ustadz Haji Abdullah Syafi'i Matasan Esros selaku Bendahara Umum Fuhab Forum Ulama dan Habaib DKI Jakarta, dan yang sama kita hormati orang tua kami, guru kami Ustadz Haji Muhayyar, dan para ketua RT yang hadir. Banyak banget ini. Ada ketua RW Bapak Haji Subandi Ilyas, ketua RT 1 sampai dengan 12 Bapak Haji Sarmai Ismail, sekretaris RW 06, para sepuh, mini sepuh, dan juga terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Saibi, keluarga besar Bapak Haji Ipan, yang sama kita hormati Ibunda Hajah Imah, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Mahmud beserta bininya Ibu Marianti, dan juga yang sama kita hormati Bapak Haji Matroji selaku keluarga merangkap ketua RT yang tadi sambutan pakai catatan, dan para guru-guru yang lain yang gak tersebut mohon maaf karena memang segini doang dikasih catatannya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tanzim saya. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini memenuhi undangan daripada Swahibul Haul, Swahibul Bait Bapak Mahmud beserta Ibu Marianti dalam rangka haul ke-20 Engkong Haji Saibi bin Kong Haji Ipan, yang insya Allah saya yakin apa yang kita baca dari mulai pembacaan khutmul Quran, zikir, tahlil, doa yang kita sampaikan malam ini, almarhum yang dihaulkan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah.
Dan doa-doa kita pahalanya sampai untuk para almarhumin wal marhumat yang dihaulkan pada malam ini. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, ada guru-guru di belakang, jadi mohon maaf ini guru Habib saya duduk karena memang pegel. Bicara masalah haul, Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau bilang innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'a. Beliau bilang orang kalau udah nggak ada bakal jadi cerita buat orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum Bapak Haji Saibi udah ninggalin kita 20 tahun yang lalu. Begitu banyak pasti cerita-cerita sepeninggal beliau. Maka kita sebagai mukmin, sebagai muslim, ketika ada saudara kita meninggal dunia, disuruh sebutin kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada. Nggak boleh orang udah mati diomongin kejelekan-kejelekannya, kecuali yang mati orang kafir. Kalau ada orang kafir mati kita omongin kejelekannya, nggak ngapa-ngapa. Mana contohnya Fir'aun? Kan kafir, kita omongin mulu kejelekan Fir'aun, bahkan tertulis di Quran. Supaya jangan kayak Fir'aun. Jangankan kelakuan Fir'aun, namanya aja orang oga pakai. Saya belum pernah kenalan nama lu siapa bang? Fir'aun. Jangankan kelakuan Fir'aun, kejelekan Fir'aun, namanya aja orang ogah pakai. Fir'aun kan tadinya cuma raja biasa kok. Karena banyak yang dukung, banyak yang ngeluh-ngeluhin, wow bapak hebat, 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 hebat. Akhirnya dia sampai memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tuh Fir'aun. Maka kalau orang berkuasa kelamaan, lama-lama ngerinya ngaku Fir'aun. Jangan lama-lama berkuasa. Emang udah aturannya 2 periode. Saya emang gak ngomongin orang, emang kenyataan. Masa saya kasih tahu juga emang udah pada tua. Maka ketika kita meninggal dunia sebutin tuh. Maka orang yang udah nggak ada ninggalin cerita buat yang ada. Nah kita lagi hidup nih, masih hidup, lagi bikin cerita buat orang yang kita tinggalin. Maka bikin cerita yang cakep-cakep, cerita yang bagus-bagus buat dikenang anak cucu mantu. Kenapa? Banyak contoh yang kita ambil dari guru-guru kita. Almarhum wal maghfurlah, kami punya guru Kiai Haji Nur Ali, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Beliau selain ulama besar, mujahid, julukan beliau si belut putih, bahkan ada yang menjuluki singa Kerawang Bekasi. Beliau wafat tahun 1992. Sampai detik ini, hari ini, makam beliau nggak pernah berhenti diziarahi orang, santri, murid, guru-guru semuanya. Doain tuh, ngirimin Fatihah, dikenang nama beliau sampai sekarang, bahkan sampai nanti kiamat. Kenapa? Karena beliau meninggalkan cerita yang baik-baik, pejuang. Kenapa saya tahu? Karena beliau tuh teman CS-nya Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Tangan kanannya engkong saya, namanya Kong Matali. Tuh Kong Matali
Meninggal dunia belum lama, baru 1 tahun. Engkong saya umurnya 120-an. Beliau engkong Matali yang nemenin Kiai Haji Nur Ali jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta, cuma pengen bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Jalan kaki. Itu engkong sendiri yang cerita. Yang menemani Bung Karno. Besok mau proklamasi, malamnya berangkat ke Rengas Dengklok Cikrawang, engkong dengan Kiai Nur Ali. Maka beliau dicatat sejarah sampai sekarang, julukannya pahlawan nasional. Siapa yang gak kenal dengan Kiai Nur Ali? Bahkan ada buku namanya Kolonel Nur Ali. Kita pengen meninggal dunia, ninggalin tuh nama yang bagus dikenang oleh orang banyak. Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Aziyadah, Tanah 80 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia. Beliau dikenal sebagai Mu'alim Zayadi, satu rating dengan Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Thohir Rohili. Semua berguru dengan guru besar Al-Maghfurah Kiai Haji Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara. Beliau wafat tahun 1994, 2 tahun setelah Al-Maghfurah Kiai Nur Ali. Beliau dikenal sebagai Mu'alim Zayadi, akhlaknya yang luar biasa. Beliau wafat 94, sampai hari ini gak pernah berhenti santri murid jamaah doain, bahkan ziarah ke kuburnya. Dan banyak contoh ulama-ulama besar kita yang meninggalkan kebaikan-kebaikan setelah beliau tiada. Kita kepengen ninggalin kayak begitu. Macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading. Kita pengen meninggal dunia, meninggalkan kebaikan-kebaikan. Nama kita tetap harum dikenang oleh orang banyak. Inilah manfaatnya haul. Baba Haji Sibi punya keluarga besar, anak-anaknya ditinggalin menjadi anak yang soleh, anak yang benar, gak pernah lupa. 20 tahun sudah bikin haul, tapi beliau luar biasa. Anak cucu mantu kompak, jauh-jauh hari rapat keluarga mau bikin haul. Bener kan? Dari yang tua sampai yang bontot, ponakan pada kumpul rapat. Yang tua ngomong begini nih ya, gua mau ngumpulin lu Ji, pada semua haul babak dikit lagi nih, kira-kira kapan ini kita rempugan? Ya udah, sekarang atur aja Mang. Ponakan ngomong, atur aja, bikin aja Mang, udah kapan? Ya udah, tentuin tanggalnya tanggal 10 September. Itu kan malam minggu, emang pada libur semua yang lain. Ya udah, urusan panggung bagaimana, tenda ini semua, catering begini, makanan, ya udah Mang, urusan gua. Anak yang kedua nyeletuk, kira-kira siapa yang kita undang? Lo tolong kasih tahu aja di PI, dia tahu kali. Busuk pengen atile, ya udah undang aja. Anak yang lain nanya, kira-kira berapa buat tile itu ya? Apa sih kok tahu, orang lagi musyawarah. Ini lagi musyawarah warga. Itu mau urusan Haji Mahmud, Haji Muk, dia aja tahu. Oh ya udah, ntar ke sono. Ya udah, urusan Haji PI, ya udah. Nih cash apa transfer nih kira-kira. Orang lagi musyawarah. Anak yang bontot cucu pada ngomong, ya Mang, emang kerja kagak saya ini. Saya nggak bisa bantuin apa-apa kali. Biarin dah, saya menggelar-gelarin tiker aja. Itu yang gelar-gelarin tiker dapat pahala juga. Tenaga, harta, pikiran yang dikeluarin malam ini dikorbankan buat kedua orang tua yang udah nggak ada. Dicatat pahala. Bahkan saya punya guru Al-Maghfurah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC, putra dari Al-Maghfurah Kiai Nur Ali. Beliau waktu ngajar setiap malam Rebo bulanan kitab Jawahirul Bukhari, menjelaskan apa kata beliau, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita sering lupa ketika orang tua udah nggak ada.
jasa emak bapak kita. Biar kata anaknya udah sukses, bu, kumpulin harta kita bang sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Apalagi emak, satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak pada sukses, emaknya jadi sengsara. Bener bu? Bapak kita udah hebat Ustaz, bapak kita lebih hebat lagi. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini. Wah, biangnya langsung. Kan emang orang tua kalau kita pikir bang, Masya Allah, apa zaman dulu emak bapak kita menganaknya paling banyak, 13 paling dikit. Setahun atu emak bapak, ya Allah beranaknya gampang banget. Emak kita mau pakai ke dokter kayak kucing. Bro jadi anak banyak kagak ngerasa susah. Kenapa? Karena orang tua lu mikirin buat anak terus, dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beli motor buat anak, mau kawinan beli buat anak. Siapa? Anak mulu. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Apa pernah kita beliin beras seminggu sekali 2 karung buat emak bapak kita? Kagak. Bapak saya kagak. Ini luar biasa. Perjuangan orang tua kita, bapak pala jadi kaki jadi kepala, berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak utang numpuk. Apa tahu anak, bener? Itu perjuangan. Sehebat-hebatnya emak, tengah malam punya anak kecil masih melek aja, bapaknya dicari. Baru mana ini ya? Ya Allah, udah sayang hebat ini, udah ngantuk banget, udah masih melek aja. Lu apa bang, sini bantuin gua, lu orang laki, akal lu banyak. Takut-takut kayak udah biar tidur. Bapak emang akal banyak. Mau keluar rumah dia mempet pojokan jendela, mobil nongkrong. Emaknya ngomong tidur nih, tidur. Ada anjing di samping. Akhirnya gue ketakutan tidur. Padahal kan bapaknya di anjing-anjing. Sampai segitunya orang itu. Anak sakit lihat emak tampil, ngomong tuh emak, ya Allah neng lu jangan pakai sakit, biar emak yang sakit. Istilahnya apa orang tua kita, Masya Allah, biar kata makanan di mulut baya, kalau bisa diambil buat anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak. Emak yang bangun, bapak mah kagak. Bapak mana? Siapa nangis begitu? Wijak bapak, ngakatin. Emak lagi enak-enak makan, anak kecil ya Allah berak, dia tinggal makanannya kok, dia cebokin tuh anaknya, ya Allah anak gua bisa cebokin langsung dilanjutin makan, nggak pakai cuci tangan lagi. Perjuangannya mah berapa banyak manusia jadi orang besar lantaran besar di tangan emaknya. Satu orang emak tuh, Masya Allah, hebat emak. Makanya rata-rata mati duluan bapak-bapak. Ini wanita. Kalau bapak mati duluan, anak banyak, lah berantakan. Rapi diurusin emaknya tuh bocah. Kalau emak mati duluan, anak banyak, berantakan bocah. Bawanya kawin lagi. Tapi luar biasa emak. Rasulullah lahir ke muka bumi gak kenal muka bapak, diurus emak jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi lahir ke dunia gak kenal muka bapak, diurus emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahin ke Inggris. Apa kata emaknya? Gandhi, sekolah yang benar di Inggris, pertahankan budaya Indiamu, jangan tergoda bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi dibesarkan besar di tangan emaknya, jadi manusia besar lantaran emak. Yang macam-macam dah emak. Ya Bo, ya Allah, sakitnya kayak apa beranak? Belum beranak bunting, Masya Allah, baru dapat 2 bulan buntingannya udah keseksa. Emak kita muntah tiap jam, uwe lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam kadang pengen banget nyium pala kucing, wah belum ngomong.
Tengah malam pengen megang pisang. Wangidan. Maksudnya lakinya Ustadz kok. Pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Kepisang sampai rumah dicekelin aja. Dikupas kagak, dimakan kagak. Kesiksa udah emak kita. Apa itu 9 bulan? Wahnan ada wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Tidur miring kayak nomor 3, kelentang kayak kubah masjid, terkurep dapur jomblang. Ya Allah, perjuangan mau ngelahirin di situ kok. Pilihan kalau nggak hidup, mati, pulus sakit, mulas, aduh bang. Ya Allah bang, nggak baru kemana ya Allah bang. Lakinya dicari, sakit banget bang, sakit banget bang. Lakinya nyamperin, sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang kan. Panik, bini mau beranak, panik, mana sempat ngerokok kita. Tuh orang laki segitu doang, dibawa ke bidan, beksa, bukan 1, bukan 2, pembukaan 3 aja bang, pinggang belakang panas, pegel banget. Baru pembukaan 3. Katanya kok, masa saya bunting. Keluar brol ke alam dunia, emak sakit, perih, berlumur darah, ngomong sambil ngerintih emak kita, alhamdulillah, anak gua selamat. Nggak ada emak-emak ngelahirin marah-marah. Bisa anaknya keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan. Luar biasa perjuangan emak. Bapak luar biasa. Berangkat pagi, pulang pagi. Makanya orang dulu tong, jangan ampe nih lu kayak buah. Tuh orang dulu ngomong baba. Baba begitu. Baba cuma tamat SD nih, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Makanya ini haul bang. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Orang yang meninggal dunia amalannya semua putus, yang ikut amal kebaikannya apa? Yang ikut ke dalam kubur. Yang pertama ilman nasyarah, ilmu yang diamalkan buat orang banyak, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ini awwaladan sholihan tarkahu, dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pintar, tapi anak pintar belum tentu soleh. Bocah kalau pintar doang kok kerjanya minta-minta orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Bocah pintar. Karena itu juga suratnya ada 4. Nah, dia paling tuaan, warisan banyak kan dapetnya pintaran dia, banyak kan adanya pojok dapetnya. Pojok kan mana pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong buset lagi gua. Ini gara-gara bocah pintar kok, akhirnya lama-lama kuburan kong aja jual. Diomelin sama teman, itu kuburan kong lu jual. Enggak, aku nggak jual kuburan, gue jual tanahnya. Itu kan ada kuburannya ya, kuburan aja gue sedih yang ngikut. Orang kalau udah banyak pintar begitu kok. Ini makanya kita pengen, ini manfaatnya buat anak-anak. Ada bocah kamu saya bapaknya mati. Tahlil dah tuh sampai malam ke-7, malam ke-6 ngeluh aja ngeluh. Ya Allah, Ustaz Bu yang buat ini. Besok malam ke-7 lagi, ya tiap malam gadang, mulai ngaji, duit belum kelihatan buat malam ke-7 besok mana. Hati-hati kalau kalian pakai mati. Begitu gimana? Let's go man, lu baru 7 malam gadangin mak baba lu berapa tahun digadangin? Emak tuh pengaruhnya luar biasa pak. Kita sakit meriang nih, panas dingin, ngerintih nyebut nama emak enak. Lagi sakit ngerintih enak banget nyebutnya. Jangan kita baba. Baba udah duit mau baba. Masya Allah, perjuangan orang-orang tua kita nih ninggalin anak yang soleh, haul manfaatnya itu tuh ya. Yang kedua manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang dihaulkan. Almarhum Bapak Haji Sibi malam ini girang gembira, senyum, kuburannya terang, dapat kiriman doa dari kita semua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang itu yang ditunggu. Maka anak yang soleh datang ke kuburan, ziarah, angkat kedua tangan, doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, beri salam.
Itu semua penghuni kubur jawab salam kita. Kenapa? Karena penghuni kubur tahu siapa yang datang. Kita yang nggak bisa ngelihat mereka. Jawab waalaikumsalam tuh. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Surat Yasin habis pada kita lempar kok. Gak jepit putus sedang ibut nari. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Engkau kita nyaut. Salam di lu nyampe. Ya. Doa, ini kadang-kadang aneh, setahun sekali lebaran doang. Ide pengki je bawa, pacul je bawa, jakoret kuburan emaknya. Emang dasar anak goblok. Kembang doang ditawain di kuburan petiga plastik ditawain, air mawar 3 ember dibawa. Lu siram semua emaknya pengen gelagapan. Oh ya. Itu begitu bukan doa aja ngomongnya, Mbak, biar tahu nih ya besok habis lebaran gue mau hajatan nih ya, doain biar jangan hujan, biar tamu datang banyak ya. Emak kalau bisa hidup dicetek tuh buat cebok. Doa yang ditunggu sama mereka. Nanti girang bang, orang-orang tua kita kirimin doa minimal habis sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa mintain ampun. Girang orang-orang tua kita nyaut. Mereka semua penghuni kubur dengar doa dari kita, tahu siapa yang datang ke kuburan. Yang ketiga manfaatnya haul buat siapa? Buat yang datang haul. Kita nih yang hadir. Apa manfaatnya? Silaturahim dapat. Yang kedua kita diingatkan bahwa kita semua yang hadir malam ini bakal nyusul seperti almarhum Kong Haji Sibi. Kita lagi nunggu giliran doang ini kok. Makanya beliau sudah wafat 20 tahun yang lalu. Dia omongin telah berpulang ke rahmatullah. Maka orang mati itu pulang. Siapa yang bilang mati? Kata yang hidup. Mpo ono mati no. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin pindah. Maka disebut telah berpulang ke rahmatullah. Pulang. Ini semuanya kita pulang. Ngomongin pulang, hakikatnya enak. Orang pulang. Dulu zaman kita sekolah, zaman SD ada guru balak kok, guru balak, pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung bapak gurunya nggak hadir, anak-anak boleh pulang. Wah, bilang buat kita, lompat dari atas meja, manggul kempek. Boleh pulang. Tuh, kenapa? Karena pulang itu enak. Pulang haji enak bang. 2 hari sebelum pulang diumumin sama kepala kloter jamaah ngomong, Bapak Ibu jamaah 2 hari lagi kita akan pulang ke tanah air. Maka persiapkan dari sekarang. Dibilang buat kita, alhamdulillah bisa pulang. Kebayang genteng rumah kita. Pulang haji dijemput di bandara sama keluarga pakai mobil, nyampe di rumah dipasangin petasan, disambut pakai gamis, kita udah wangi banget, ditaruh di kasur baru, duduk lu kayak nganten, duduk gua langsung datang orang pelukan, duduk diceritain Mekah Madinah, ada datang lagi orang diceritain Mekah Madinah, cerita dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Lu girang banget pulang ketemu musidara, pulang mudik. Enak gak? Enak orang pulang mudik 2 tahun yang lalu kagak boleh, lagi covid, nggak boleh pulang. Maka pada pulang juga nekat, yang pakai motor Mio, kok joknya pendek, sambung pakai papan. Dia lewat kampung saya tuh dari Muara Tawar nyebrang terus cabang bumi nyebrang lagi kok kali Citarum namanya jembatan kali Batu Jaya, nyebrang lagi sono ketempuran, nyampe dari sono di Bendung mau polisi. Wah, itulah yang namanya lebaran 2 tahun yang lalu kita. Pintu surga dibuka, Ramadan tuh sama Allah, pintu perbatasan ditutup. Tutupin, wah nekat nyampe ke Brebes tumpuk 3 naik motor. Ketemu sama saudara, alhamdulillah bisa lebaran di kampung, ketemu keluarga girang rasanya suasana di kampung lebaran. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara di rumah Bang Haji Mahmud nih, ini hari ini kita sini kumpul, ntar kita pulang semua ini. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing enak kok.
enak gue besek. Yo, setelah kita tinggal di kebagusan, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah, lu ini dia yang kata enak, takut besok. Nah, lempengan ini ngomong enak rada berat nih bang. Berat, kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, enak. Meninggalnya juga dalam keadaan husnul khotimah. Udah jelas itu bang. Maka kuburan seseorang, kuburan kita nih, bisa jadi raudhah min riyadil jannah, bisa jadi hufratan min hufarin nar. Bisa jadi taman surga, bisa jadi jurang api neraka. Maka dalam alam kubur nunggu kita sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Kalau hari ini meninggal, seminggu lagi kiamat, mendingan. Bener kok? Nggak lama-lama. Tapi orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, Israil dapat perintah dari Allah. Hei, anak buah-buah, malaikat maut, datangin ke sono. Itu yang orang suka berbuat amal soleh. Dicabut nyawanya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Masuk ke dalam kubur, munkar nakir kagak serem-serem nanya-nya, malah ngajak kongkok. Lu nyampe ji, lihat, sehat, alhamdulillah. Masih level berapa Jakarta? Dong nggak ada level-level. Nah, mereka nakir munkar nakir nanya level. Nggak PPKM udah hajar aja. Ya Allah. Lu mau ngopi ji, ditawarin. Gue nanya dulu ya, lu nih jawab ya. Marabuka. Lah kita gampang banget. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gampang amat ji. Kagak jadi dah gue nanya, gue mingser mau nakir merah. Merah tuh mantap kok. Merah mantap becir gini juga tuh. Datang yang nemenin, ya Allah tuh orang. Ibunya maju, ya proses TK. Tangan bengkok batang waru betis bujing padi. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak 5 dibelah 4. Kalau dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Kita bingung lihat orang cakep banget di kuburan, nanya, man anta lam ara fi dunya ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda. Jawab tuh orang langsung, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya bu, yang nggak pernah ibadah, ya Allah dikasih nikmat panjang umur, kesempatan oleh Allah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gede, sama ustaz rada benci, sama Habib gedeg banget, sama Habib gedeg, jangan kan mau orangnya, mau boleh wajahnya gede, ada mau boleh wajahnya gede, pokoknya di satu malam kerjanya kayak botol mulu dah, itu leher botol kenapa kecil dah, dicetekin mulu sabar malam sama dia. Mana yatim kejengnya 17 setan, pelit, medit, koret, buntut, gasiran, pantat kuning, bol notok. Ini orang PDKT nggak pernah berbuat amal soleh. Israel datang, ya Rob, orang ini saya mencabut nyawanya, nggak pernah berbuat amal soleh. Ya udah kata Allah, dari mana? Saya jadi satu aja ya Rob, tangan, kaki, mulut, jadi satu kok, nyawanya, bubble, matanya melalui tanah berjengkrong, mulutnya mengap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan syukur khotimah, diumumin di masjid, kaget. Bang Muk datang ziarah mana dia kajian langsung orang diumumin Bang Muk kaget Muk ngomong lagi matrogi pakai singkap ya Allah serem banget ya tapi ditutupin kain putih yang jarang-jarang ada malam muncul malam ya Allah kaget ya Allah ada uka-uka siapa meninggalnya yang tahlil kagak yang datang pulang takut dimediin serem pokoknya dah. Masuk dalam kubur mun karena itu udah nungguin kok mulai akhir belum nyampe udah nungguin depan itu kubur dua-duaan dia berunding aja gimana kan udah nangis kita tungguin tuh udah nyampe ya kalau gitu dah masuk dalam kubur akhir berunding ngomong karena nyampe juga lu ya lagi tungguin lu mana aja lu ya kebetulan kira nanya siap
nanya nakir, maro buka, kagak nyaut kok, blogom. Mata muka, apa sih dia? Udah kali kan? Udah lu tanya lagi, maro buka, kagak nyaut, gantian kan? Siap Fir, gua maju. Kagak nyaut juga, urusan bagi tugas ini kan. Lu ambil pentungan, gua kata nakir. Oke lah, gua OTW. Mungkar ambil pentungan OTW naik Grab sesuai aplikasi. Nakir nanya, maro buka kagak nyaut, gede kan? Siap Kir. Jadi boleh bang, CS-nya. Parkir aja boleh. Kagak nyaut hajar, pentungan malaikat bang, andai kata digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat. Saking beratnya, hajar, sikat, maro buka, kagak nyaut, gede, langsung sendinya mental, kulit copot, tulang mental nih, tulang mental, kulit copot kok, baru teriak dia merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya bentar aja ke dunia, bentar, balikin saya ke kebagusan, bentar aja bentar. Saya mau sembahyang, saya mau ngaji, saya mau puasa, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilang lu, budak lu. Ngaji gak pernah ngaji lu. Mau usah lu gedekin, usah lu ngomongin, lu katain, lu gosipin. Nah ini lupain lu. Ini dia nih yang kemarin makan duit bansos. Gak dikenal lu makan bansos. Wah, makan bansos kopi nih dia nih kemarin. Orang gua suruh 3M, dia 17M. Ya dia kalah bat ini. Jadi kali emang boleh kenalin. Ini dia yang nurunin balai kemarin nih. Oh dia, mau pergi nggak naikin BBM juga dia nih. Kemarin tadi suruh ditek-tekin, bu, udah bang, BBM naik semua ngikut naik, termasuk tarifmu balik naik gara-gara dia. Lu ngapa tuh tangan? Lu kenal aja Kir, kenal kan? Emang gua lagi ide kali dia nih. Hajar, gede, mendempok dicongkel lagi. Gede congkel lagi. Makanya kita kepengen tuh, dia lagi nyari bekal nih kita. Nyari bekal. Hidup kan permainan dan sandiwara. Yang namanya main harus siap. Kita lagi main bang ini. Hidup permainan, di dunia itu permainan kata Allah. Yang namanya main, kudu jangan main-main. Harus serius. Yang namanya permainan ada batas waktunya, main bola aja ada batas waktunya 45 kali 2 90 menit waktu normal kalau kita nonton bola tuh. Itu para pemain bola bang yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Carlos Puyol, Neymar Jr, Gareth Bale, semua tahu waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Golnya banyak, poin banyak, pemenang dikasih piala. Sama kita juga dibatasin waktu, ada yang 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Nah kita cari cara buat ngumpulin amal soleh, ngumpulin poin. Pialanya nggak tanggung-tanggung dikasih sama Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Main ada batas waktunya. Apalagi Rasulullah pernah ngomong buat kita, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi 63 doang jatahnya. Rasulullah 63. Kalau nyontoh dia cuma segitu jatah kita, tinggal kebagusan. Makanya yang udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Wah, sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Mesti pakai pantang-pantang membakar juga. Ya Allah. Jangan kita ngerasa muda, Ustaz masih muda, jauh mau mati kagak. Mati mengacak. Kadang yang muda berangkat duluan. Ngomong saya ngomong, Tong, lu jadi orang jangan sombong. Manusia umurnya kagak banyak, cuma 7. Lah kok 7 kok? Iya, kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo, benar juga jadi.
Yang dekat sama kita apa dah dong? Bukan bini, bukan anak, bukan keluarga. Yang paling dekat sama kita kematian dong. Tuh kata ngomong saya. Kita napas di keluar, enggak masuk lagi, habis dah dong. Segitu doang benar. Dekat banget sama kita tuh. Hidup permainan. Permainan harus ikutin aturan main. Aturan kita apa? Agama. Yang namanya main ada yang ngawasin dong. Siapa yang ngawasin? Gak wasit. Jalannya pertandingan wasit yang ngawasin tuh. Makanya wasit diambil dari bahasa Arab. Wasit asal kata wasapo, tengah-tengah. Maka kalau jadi wasit jangan bila sono. Netral tengah-tengah jadi wasit. Siapa wasit itu? Wasit hakim, jaksa, wasit. Polisi, wasit, TNI, ABRI, wasit. Wasitnya pada begitu. Jadi wasit yang benar, jangan bela sono, bilang aja ungkap tuh. Yang kilometer 50 ungkap lagi, semuanya ungkap. Biar masyarakat marwah polisi juga terangkat. Begitu musinya. Ini ngomong ini rekam nih. Iya. Rekam ini viral lagi. Begitu mulu, apa yang diviralin? Aduh, banyak yang gede sama saya. Saya enak banget. Iya. Apa untungnya sih ngebar-nyebarin begini? Orang mengkritik. Saya pernah Pak. Pernah dari Polres datang intel Polres, jatuh intel Polsek apalagi dah. Kritik mulu usaha kalau ceramah jangan begitu apa. Masalah apa? Misalnya kalau masalah Covid ngomongnya begitu mulu katanya pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Emang tulisannya begitu. Dan tulisannya bagaimana begitu Pak. Saya kritik tapi saya kasih solusi. Apa solusinya? Pakai kata-kata yang lebih enak didengar, lebih enak dibaca. Masyarakat lagi panik. Masyarakat lagi panik, lagi capek pikiran, enggak berita tiap hari, blokir kopi, yang mati sekian, terpapar sekian, capek nonton gitu, ditambah bacaan yang begitu, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Emang gak ada bahasa yang lain? Ini bahasa nakut-nakutin Pak. Bikin aja bahasa Indonesia indah kok. Pakai masker, ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan lebih enak dibaca, lebih enak nih. Lupa. Banyak kamu itu aneh. Kritik, kalau dikritik yang gak musuh, tukang kritik yang gak musuh. Kapan mau dewasa, kapan mau demokrasi? Kita ngasih solusi, bukan sekedar kritik doang. Percuma kita kritik agak dipakai. Yang udah pernah kritik yang dipakai, demo sebesar-besarnya Pak, BBM naik, demo sebesar-besarnya, tetap aja, ntar juga berhenti sendiri. Emang bener. Berapa kali demo? Enggak diturun-turunin. Bener Bang? Iya, kita kepengen, ayo, bukan berarti kagak cinta sama polisi, nggak cinta sama TNI, kita cinta Indonesia, semuanya itu bareng-bareng membangun Indonesia. Jangan cuma sudah nyari kesalahan, viral, radikal, wah, tangkap lah, dikira nyamuk paling dan tangkap aja. Ini ada aturannya, kita kepengen, ayo, semuanya bareng. Sampai saya bilang, yang interogasi saya bilang, ente Bang, semua nih pakai baju seragam bagus, cakep, ABRI TNI bagus, boleh silakan benci sebenci-bencinya dengan Habib Rizik. Saya kata gitu, benci sebenci-bencinya dengan Habib Rizik itu hak Anda. Tapi satu, ngomongnya jangan pakai seragam. Kalau pakai seragam tuh ngomong udah intonasi namanya, saya bilang gitu. Gak bagus, silakan benci sama Habib Rizik, sebenci-bencinya gak apa-apa. Tapi ngomongnya jangan di media, ngomongnya pakai baju seragam. Karena lu pantas, gimana kita dewasanya? Itu saya kritik begitu, pakai marah. Jangan yang pakai marah-marah, kita sama aja. Kita pengen bangun Indonesia, cinta NKRI. Nggak ada, kita pengen berontak, nggak ada. Yang namanya makar perang terus siapin senjata, nggak ada. Makanya kita pengen, ayo kita bareng-bareng. Udahlah jangan saling curiga. Begitu, kadang-kadang udah pada curiga semua. Mau begini, ya ilah Allah. Kita kata. Akhirnya kebuka sekarang, mubahalah Habib Rizik jelas. Bener Bang? Polisi tembak polisi di rumah polisi, ya kan? Polisi nembak polisi di rumah polisi, kemudian dilaporin ke polisi. Ya Bu, diperiksa sama polisi, rekayasa juga polisi, ya kan? Tapi kenapa CCTV mati? Kan diungkap semua. Kita beruntung punya Kapolri begitu, alhamdulillah ungkap semuanya. Benar kata Pak Jokowi, ungkap semua, jangan ditutupin semuanya. Begitu musuhnya, kenapa? Biar ketahuan marwah polisi bagus, alhamdulillah kita masih percaya dengan penegakan hukum. Begitu musuhnya. Kalau udah nggak percaya mah udah perang Pak kita. Bener? Iya, jangan gimana-gimana, udah kita pengen bareng-bareng membangun negeri kita Indonesia supaya lebih baik lagi ke depannya. Pikirin umat, pikirin masyarakat, begitu kan?
Iya, masyarakat kalau muluk-muluk mau presiden siapa kek? Bila Bu, tuntutan kita tuh ya sembako murah, lapangan kerja ada, ya Pok, ya Pok, ya Pok, anak bisa sekolah, kesehatan gratis, udah segitu doang, enggak muluk-muluk. Permintaan rakyat mah ayo. Indonesia negara kaya, 17.000 pulau, 17.000 pulau bang, 17.000 pulau, belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, nambah lagi 2 itu. Masya Allah. Tuh, kayak jadi wasit, ada wasitnya dalam hidup, ada. Siapa wasitnya? Kita, CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin. Bikin pelanggaran, wasit marah, Prit, kartu kuning. Main jangan begitu dong. Ikutin aturan main lo. Wasit yang negor, bener kan? Jangan lu lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu. Lo wasit marah, Prit, kartu merah. Belum sempet ngegolin, udah diusir dari tengah lapangan, keluar, kagak boleh main lagi lu. Wah, belum sempet ngegolin, artinya apa? Belum sempet ibadah, mati. Itu permainan dan sandiwara. Sandiwara sinetron. Sinetron kan begitu, ada batas waktunya. Mas A lagi sakit, rumah sakit, datang si Andin, nengokin ya kok disuruh-suruhnya nih, gak peluk-pelukan ya Bu. Ngomong mesra-mesranya, tulisan di pojokan TV bersambung. Nenek kesel banget, buset, ada suruh-suruhnya habis film. Gitu begitu tuh. Lagi gagah-gagahnya mati, lagi naik karirnya mati ya Bu. Berapa banyak orang banyak yang meninggal dunia masih muda. Olga Saputra 32, artis mati, kaya lagi naik karirnya. Haji Mas Said 40 tahun, lakinya Angelina Sonda mati po. Ricky Jo penyiar bola 40 juga, kena jantung juga po. Masya Allah. Ade Namnung artis benar gede gemuk 38 umurnya mati. Nyusul Budi Anduk 40 tahun, Budi Anduk mati. Ya Allah. Lakinya si BCL Asraf gampang buat keren bu, loh 40 tahun jantung juga, meninggal 18 Februari 2019. Kalau saya tulis sih, saya gampang ngapalinnya, ketahuan masa idahnya BCL, tahunnya ketahuan kapan. Nggak sengaja saya tulis. Bu, mati pada duluan. Jupe, Julia Perez 37 Jupe. Sian, rame di medsos. Kenapa Jupe meninggal? Ada yang komen begitu, karena begitu berat membawa beban. Ada yang komen begitu. Saya lihat gede si bebannya. Beban hidup. Oh. Beban hidup. Oh. Dia kan udah pacaran diputusin mulu sama Gaston, ya kan dia matiin mah bapaknya bisa sakit kan dia kan, kayak pikiran bebannya gede emang. Temen saya Ustaz Jeffrey 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari uji itu, naik motor Ninja 650 cc, masih baru keluar masuk tuh ngebut nabrak pohon palem, pala kejedot pohon palem, mati kok, pala kejedot pohon palem, mati. Ya maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Apa sih enggak? Pala komang-komang, macam gitu permainan sandiwara. Ayo kita lagi diingetin dengan acara haul malam ini. Agar apa? Agar kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekali berbuat amal soleh, berbuat kebaikan dicatat oleh Allah. Alhamdulillah. Maka kita kepengen nih haul memperingati beliau yang sudah nggak ada, diperingati juga buat diri kita, buat saya dan kita yang hadir semua. Kalau sudah datang kematian, pesta pasti berakhir. Habis sudah. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri semula yang dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Ya Allah, lagu ayah dalam hati sebujur bangkai. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan.
Kalau pakai nada begitu ya luar biasa dalam. Itu liriknya luar biasa, bakal kita renungi, kita resapi bener juga. Makanya bikin lagu Sebujur Bakai 2 bulan jadi liriknya, itu 6 bulan belum bisa rekaman. Ayah Joma sendiri yang cerita, kenapa ketika rekaman masuk dapur rekaman direkam nih, nyanyinya pakai rasa, nyanyinya pakai dihayatin, nangis keluar air mata, nggak jadi rekaman, nangis nggak jadi. Mestinya tukang pendam nungguin lama, entah akan mau tek-teknya. Dalam lagi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Gak ada temennya. Siapa yang mau nemenin? Keluarga kagak nemenin. Bini kada sayang banget kagak kok. Enggak nemenin bini. Berjanji dibuat yang mesti waktu pacaran. Apalagi artinya hidupnya tanpa dirimu bullshit. Laki juga sama, enggak nemenin laki kita. Teman kita banyak banget kagak nemenin. Kita punya teman CS kental nih, kemana-mana dua-duaan mulu. Punya rokok sebatang, arah rokoknya sebelah. Kita mati diuruk, kencengan dia nginjeknya. Padat dia baik-baik dia tuh. Enggak nemenin. Terkuburlah sendirian, terbujurlah di kuburan, diri terbungkus kain kafan sendiri. Makanya Sayyidina Ali pernah ngomong, apa kata beliau? Saya di dunia gak bakal takut. Kenapa? Rame-rame banyak yang nemenin. Di akhirat gue saya gak takut, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Rame-rame dibangkitin. Di dunia saya gak takut, di akhirat saya gak takut. Tapi yang saya takut di kuburan sendirian, kagak yang nemenin. Bener bu? Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Habis sudah. Satu rap doang itu lagu itu, nggak diulangin lagi. Makanya cover lagu Sebujur Bakai satu rap sebenarnya, nggak perlu 2 kali, kelamaan kepanjangan tuh lagu. Itu lagu jelas bang, syairnya liriknya menyentuh kita. Sebujur Bakai, pesta pasti berakhir, boleh saja. Lagu-lagunya nasihat semua, hebat. Ditunggu kali mau beliau, tema acara mau beliau masih di belakang wali kota. Wali kota Jakarta Selatan masih di belakang wali kota Jakarta Selatan, kantor rumah. Sini ya, saya ditunggu di sini juga di lapangan Purwojaya lapangan iya di Jakarta juga sama beliau tadi mobil tadi juga beliau nelfon mulu. Dia nak kalau raja udah nelfon kita kan hamba ya, dia raja dia raja dangdut, saya raja lenong, sama raja. Insya Allah kita semua peringatan buat kita. Anak cucu mantu keluarga yang hari ini mendoakan, harta, tenaga, pikiran yang dikorbankan buat bikin haul, saya yakin dibalas oleh Allah lebih apa dari yang kita keluarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Jisibi girang senyum hari ini. Doa-doa kita dikabuli jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Sini kok lapar juga nih, belum makan ya, enak aja. Mudah-mudahan hadirnya kita semua, guru-guru terutama para kiai, para habaib, semuanya menjadi wasilah buat kita mendapatkan amaliyah ilmu yang manfaat sebagai salah satu bentuk ibadah kita dicatat dari Allah, dan insya Allah kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah sesuai doa yang kita panjatin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, senyum, dan akhir kalam kita membaca la ilaha illallah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah buat almarhum Bapak Jisibi bin Panjipan. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Susun almarhum Bapak Jisibi bin Panjipan. Wa usulihi wa furu'ihim anna Allah yu'id darajatihim fil jannah. Wa khususan almarhumin wal marhumat fi hadhil jamaah wa fi hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Kita doa, Bu. Doa dulu ya Bu ya. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.